Wes itu ditulis ya, itu tulis ceritanya close book itu ya. Jadi kalian nggak usah lihat tabel profil. Hari apa ya UTS ya? Kamis ya. Rebu. Ditulis ya yang dikasih tahu ya, supaya enak. Kalian tahu di situ fungsinya I minimum apa nanti? Kenapa kok ono IX ono IY ono I minimum? Karena leksiku ya sumbunya itu banyak. Memang nggak teko nanti pakai IX atau IY. Ini kan kalau ini Y, ini X ya. Terus ada lagi. Nah ini potong gini. Ini namanya kayak V ini ya, lambangnya. Kalau kalian lihat di tabel baca, terus sumbu ini namanya ini ya, angel gambarnya saya elek. Ya segitulah, kayak E gitu ya. Ya wes. Terus I minimum itu bukan IX, bukan IY kalau di siku ya. Kemungkinan besar adalah enggak. Ini adalah atau ini. Nah, jadi sebetulnya itu ada 4 inersia nilai profil siku, khusus siku. Jadi yang dimaksud I minimum adalah terkecil dari IX, IY, sama 2 yang lain itu. Gitu ya. Nah, sini gitu. Tapi ndek soal ini sudah dikasih tahu yang minimum yang ini. Nggak ngerti nih, 112 ini antara ini atau ini. Gitu. Ya, harus tahu kalian. Terus EY itu ini, ya. Ini EY, ini EX. Gitu. Mari gitu. Kalian disuruh ngitung di nomor 1 itu wis dikasih tahu, wis paham ya itu ceritanya. Ceritanya itu yang batang miring. Yang batang miringnya itu profil double siku. Tengah-tengahnya dikasih plat buhul. Kalian lihat halaman selanjutnya di gambar 3 itu. Ya. Berarti sikunya itu menyepit plat buhul. Plat buhulnya itu di dalamnya tengah-tengah siku gitu ya. Dibaut zigzag kayak gitu. Terus dikasih gaya tarik T. Itu dikasih IT di situ. Tebelnya plat buhulnya 20. Itu double siku ya. Jadi paham ya maksudku, maksud soalnya itu ya. Jadi yang ditinjau itu ini loh ya. Kita ninjaunya ini. Ini dari 2 siku. Nah, itu. Kita ninjau batang miringnya itu. Itu batang tarik. Kadang ada halaman 2 itu. Sikune itu ditempel no punggung-punggungan. Nah, tengah-tengah dikasih I, celana itu diisi dengan plat buhulnya. Paham ya? Mari gitu, ditanyai kekuatan desain batang double siku. Suruh nyari leleh, putus sama
blok geser ujung. Ya langsung aja. Berarti kalau kapasitas lele ya wes lah. Misalnya aku ngikuti dosennya kalian lah. Tapi Pak Hasan nggak perlu lah harusnya ya. Kalau lambda maksimum syaratnya apa? Lambda maksimumnya batang tarik itulah 240. Kalau batang tekan itu 200 gitu ya. Nah, ini nggak disuruh saya saat ini ya, jadi ngeceknya ya apa? Berarti lambda itu kan ngeceknya dari LK per I minimum. Paling fatal harus lebih kecil dari lambda maksimum. Nah, LK-nya berapa itu? Itu kan sendi-sendi, batangnya miring. Berarti kalau sendi-sendi berarti tetap K-nya 1, berarti 5000 ya. I minimumnya adalah, kalian hitung nanti ya. I minimumnya adalah akar dari I besar minimum per A. Ya. Berarti akar dari 112 kali 10 pangkat 4 dibagi dengan A-nya 2420. Udah. Nanti itu ketemu 21,513 mili. Ini masuk ke sini harus kurang dari 240. Ya, 240 ya, ini keliru ya, ini tadi 240 yang batang tekan yang 200. Nah, gitu. Nanti ketemunya 232,4. Kurang dari 240 ya, gitu. Oke. Ya ini opsional sih, nggak harus sih menurutku. Terus selanjutnya kalian ngitung kapasitasnya. Ya sama kayak tes kemarin. Berarti yang pertama ada kapasitas lele. Ya kan? Berarti VNN sama dengan V dikali AG dikali FY. 0,9. AG-nya adalah 2 dikali 2420. 2 ini apa? Karena 2 profil ya. Double siku. Kiri kanan maksudnya, depan belakang. Dikali dengan FY-nya 240 kali 10 pangkat min 3 jadi kilonewton. Nanti dapetnya 1045,44 kilonewton. Itu. Lalu selanjutnya ada kapasitas trakturnya. Ya kan? Kalian lihat itu gaya tariknya di mana. Kalian gambar dulu. Baut-bautnya ya apa? Ya. Ini kan? Ini adalah gaya tariknya. Nah, terus itu dipasangnya adalah zigzag. Bautnya ada 6. Nah, ini kan. Itu jaraknya kalian tulis ya, jangan salah baca gambarnya. Ini 50, 50, 50. Ini semua jaraknya 50-an. Ya. 50 kali 6 itu. Terus cari pola putusnya. Berarti kan baut yang paling depan yang putus duluan. Berarti apa? Yang ini ya.
Ini pola A. Terus pola satunya ada lagi enggak? Nih. Bisa juga gini. Ya, ini pola B. Udah. Dicari dulu AN-nya. Jadi kalau pet A, AN sama dengan AG min A whole, ya, dikurangi lubangnya. Oke, aku pakai bahasan aja ya, supaya cepat. Yang lain nanti nyesuaikan 0. AG-nya berapa? 2420. Ini aku ninjaunya satu profil dulu ya. Jadi nanti hasil akhirnya VNN-nya nanti tak kalikan 2 karena dua profil ya. Ini aku satu profil aja supaya gampang kalian. 2420 dikurangi dengan berapa lubangnya itu? 1 dikali diameter lubang. D lubang sama dengan D baut ditambah 2 mili. D bautnya berapa? 20 mili. Tahu dari mana? Dari soal yang B dibaca. Kalau kamu baca di soal A atau soal yang atas-atasnya enggak ada tulisannya baut ya. Tapi kalau baca di soal B ada bautnya 20 mili. Gitu ya. 22 mili. 1 dikali 22 dikali sorry DC. Wah, putus internetnya barusan. Lanjut. Ya, sudah nge-share screen aku ya. Masuk ya. Oke. Ya, diameter bautnya 20 tambah lubangnya ya. Jadi ini 22. Ya kita ninjau profil. Satu profil AG-nya 2420 ya. Terus berarti ini dapat berapa A-nya? 2200 mm persegi. Ya. Terus yang pet B, AN-nya apa? AN-nya sama, langsung ya, AG dikurangi NDT. Ini sudah record ya? Oh ya, sudah. Kurangi 2 dikalikan 22 kalikan 10 ditambah zigzag ya, ditambah S kuadrat T per 4G. S-nya 50, jarak horizontal. T-nya 10 dibagi dengan 4 dikali G. G-nya juga 50 ya. Jangan keliru. Ini S, ini G. Gitu ya. Nanti dapat 2105 mm persegi. Ya. Jadi dari 2 itu dipilih AN yang terkecil. Jadi AN-nya sama dengan 2105 mm persegi. Gitu ya. Itu hapus saya itu profil itu tulisannya persoalan. Ya. Selanjutnya kalian ngitung Sirlek. Sirlek itu faktor U, ya kan? Kalian mau nyari U kan untuk nyari AE, gitu ya. U sama dengan 1 min X per L, ya. U sama dengan 1 min X per L. X-nya itu ada 2. X itu apa? Itu kan titik berat. Nah, titik beratnya ini. Ada EX, ada EY. Kalian pilih yang terbesar, ya. Itu yang lebih berbahaya. Kalau lebih besar, X-nya lebih besar, otomatis kan U-nya lebih kecil. Kalau U-nya lebih kecil, AE-nya lebih kecil. Kalau AE-nya lebih kecil, lebih kritis kan. Itu ya. Jadi antara EX sama EY kalian pilih yang terbesar. 1 dikurangi EX-nya 48, ya aku ngambil yang 4 besar, dibagi dengan L. L ini adalah panjang sambungan. Dari mana? Dari baut yang paling ujung kiri sampai baut yang paling ujung kanan. Nah, ini namanya L. Ya.
Berarti 250. Dapatnya 0,808. Nah, lalu kalian masuk AE sama dengan U dikali AN. Baik, bentar. Ya, U-nya berapa? 0,808. AN-nya 2105. Gitu ya. Berarti nanti dapatnya 1700,84 mm persegi. Mari gitu dimasukkan rumusnya kapasitasnya. Kapasitasnya apa? VNN sama dengan V dikali AE dikali FU. 0,75 dikali AE-nya 1700,84 dikali 370 kalikan 10 pangkat min 3 jadi kilonewton. Nanti dapatnya 471,9831 kilonewton. Nah, ini nanti jangan lupa ya, hasilnya dikalikan 2 untuk 2 profil karena di sini aku ninjaunya 1 profil. Harusnya di sini ini maksudnya ini adalah setengah T ya. Ini setengah T. Kalau 2 profil kan jadi T gitu ya. Tak kalikan 2. Atau kalau kalian dari awal AG-nya langsung kali 2, AHOL-nya dikali 2 ya boleh juga. Hasilnya pasti sama. Jadi nanti 943,9662 kilonewton. Ya, ini dihapus saya. Siapa ini Alan yang tulisan apa itu? Profil itu. Ya. Lalu ini yang kedua, ini yang fraktur. Selanjutnya itu disuruh bloksir ya. Kalau nggak bisa langsung potong tanya ya. Biar nggak nanti-nanti. Lan jangan AFK loh Lan. Kok berarti sih tadi sebelumnya itu ngitungnya satu profil KB ya? Enggak. Yang di lele aku sudah 2 profil ya. Ini sudah kali. Oh, sing lele 2 profil. Terus sing ya. kapasitas semua fraktur itu semua 1. ujung-ujungnya 2 profil. Ya aku supaya gampang aja kamu. Langsung dikalikan 2. Iya, hasil akhir. Ya. Ya. Terus selanjutnya bloksir parser. Ya. Kita harus gambarkan semua skema yang kemungkinan ada. Ya, kalian gambarkan lagi. Nah. 50, 50, 50. Ya, ini 50-an semua. Nah, mikir sekarang. Ditarik fakturnya ke bloksirnya seperti apa? Ya, kemungkinannya semua ditulis. Kalau ada yang kelewat ya kalian disalahkan ya. Jadi skema yang pertama itu ini ya. Pasti baut yang depan itu yang putus dulu, kena duluan. Jadi kemungkinan pertama adalah seperti ini. Nah, ini yang mengalami tension, ini yang mengalami shear, geser, ya sisi ini sama sisi bawahnya, gitu. Oke, terus dihitung ya, AGT, ANT kayak gitu. Langsung connect ya, AGT sama dengan 50 dikali 10 ya, tingginya. Karena itu miring,
ditambah dengan S kuadratnya per 4G ya. Selalu gitu ya. Dek baja itu nggak boleh kamu langsung miringnya dikali tebelin, nggak boleh. Itu harus tegak, meskipun miring, kamu ngitungnya itu tegak. Ya. Tapi karena ini miring, harus ditambah dengan S kuadratnya per 4G. Jadi kan tegak sama miring kan panjangan miring. Nah, tapi kita nggak boleh ngitungnya itu langsung pakai miringnya langsung. Pitagoras itu nggak boleh ya. Jadi harus tegak ditambah kayak gini. Prinsipnya kayak gitu. Ya. Jadi ini ditambah dengan 50 kuadrat dikali T dibagi 4 kali 50. Ya, itu. Setelah itu ANP. Ini kalau dihitung dapatnya 625 mm persegi. ANT berarti ADP dikurangi lubang. Lubangnya ada berapa? 2 ya. Itu kalau Pak Wong bisa 1 juga. Ya, ini 2. Aku ninjaunya satu profil dulu ya ini ya. Nanti hasil akhirnya saja yang tak kalikan 2 ya. Ini T. Itu ya. Ini setengah T lah kalau aku ninjau satu profil gitu. 625 dikurangi dengan 2 lubang ya. Kali 22 kali 10. Jadi dapatnya 185 mm persegi. Ini AGS. Kalau kalian ninjau 2 profil ya boleh juga. Berarti ini 50 kali 10 kali 2 ya. Berarti AGT-nya dikali 2, AMT-nya dikali 2 gitu ya. Sama aja nanti. AGS-nya sama dengan, ya dilihat ya sisinya. Sisi atas itu panjangnya berapa? 50 kali 6, 300. Sisi yang bawah panjangnya 50 kali 5, berarti 250. Dikalikan 10. Ya, jadi dapat 5.500 mm persegi. Lalu cari ANS. ANS sama dengan AGS dikurangi jumlah lubang. Lubangnya yang pada sisi geser ada berapa? 1, ya kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, gitu ya. Dikurangi 6 dikali 22 dikalikan dengan 10. Jadi dapat 4180 mm persegi. Nah, terus dimasukkan ke dua rumusnya itu. Dua rumusnya Blockshear. Ya. Lan, kamu AFK sungguhan loh, tapi panggil dari tadi nggak jawab. VNN, ya nggak tak tulis rumusnya langsung masuk ya. V dikalikan dengan 0,6 dikalikan FY dikalikan dengan AGS ditambah dengan FU dikalikan dengan ANT. Ya. Jangan lupa kalikan 10 pangkat min 3 jadi kilonewton. Yang kedua, 0,75 V-nya dikali 0,6 dikali FU dikalikan dengan ANS 4180 ditambah FY dikalikan dengan pencet 240 dikalikan dengan 625 AGT ya. Kalikan 10 pangkat min 3. Nanti hitung. Ini dapatnya 645,3375 kilonewton. Ini 808,47 kilonewton. Itu ya. Apakah ada skema lagi kemungkinan Blockshear-nya? Ada ya. Jadi harus dicek semua. Jadi kalian harus gambar lagi. Ini sama ya, nya. Aku ninjau satu profil. Ya, nanti aja ya. Kan kita nggak tahu mana yang terkecil. Ini yang skema 2. Gambar baut-bautnya sama. Nah, ini jaraknya sama. Itu ya, 50, 50, 50. 50, 50, 50, semua.
Nah, pola kedua itu seperti ini. Ya. Bisa juga dia terjadi block sini seperti ini. Ya. Kenapa kok nggak ke atas? Kenapa kok nggak yang hijau saja? Gini. Ya, kenapa nggak gini? Nah, karena ini apa? Sisi ini apa? Ini adalah sisinya kakinya, jadi pas sikunya ya. Kalau di sikunya nggak ada bautnya, mana bisa dia robek seperti itu. Kalau di situ ada bautnya, berarti kita dari tadi sudah ngerjakannya harus dibuka profil sikunya. Kayak kita kerja profil I kemarin yang ada bautnya di sayap dan di badan itu harus dibuka. Kalau di sini ada di kakinya sikunya itu ada bautnya, berarti kita harus buka profilnya. Ya. Jadi ini kan nggak mungkin terjadi yang pola hijau itu. Ya apa caranya kita mau ngerobek di situ, sedangkan di situ nggak ada bautnya ya. Jadi yang masuk akal itu adalah yang merah. Jadi Boleh misalnya kayak sing ijo, terus nyambung ke bawahnya langsung. nyambung ke bawah gimana? Nah, ijo itu ke kanan, Ini terus langsung bawah. nggak mungkin ya, nggak bisa. Ini ada bautnya ini. Ini menerima paling depan dia kena beban setengah T-nya dulu. Walah, soalnya sing Pak Willy kerjaan aku kayak ngono, terus ketemunya sing skema 2 iki sing dipakai. Nggak bisa ya, nggak iso, nggak boleh. Disalahno itu. Itu wes dikoreksi sama Pak Hasan kok Yan. Sudah. Nah ini nggak akan salah lagi. Ya, ini jadinya yang ini sekarang. Ini yang sisi tension, ini yang sisi geser. Kamu cari, nah AGT-nya lagi. AGT-nya sama dengan berapa ini ya? Ini kan dari sini ke sini, ini kan 100, berarti 100 dikali 10 ditambah, karena dari baut ini ke baut ini, ya itu miring, zigzag, berarti harus ditambah S kuadrat kali T ditambah dibagi 4G ya ini. Lalu dicari ANT-nya. Ini ketemunya 1125. Ya, berarti ANT adalah AGT dikurangi berapa lubang itu? Ada 2 ya. 2 dikalikan 22 dikalikan dengan 10 tebelnya ya. Nanti kalau yang Pak Wong jumlah lubangnya menyesuaikan ya. Kalau setengah ya setengah, itu setengah-setengah ya 1 ya. Terus AGS sama dengan sisi geser yang atas saja. Berarti itu kan panjangnya 50 kali 6 ya. Berarti 300 dikalikan 10 ini 3000 mm persegi. Yang ini berarti 685 mm persegi. Terus dicari ANS-nya. ANS-nya 3000 dikurangi berapa lubang itu? Ada 1, 2, 3 ya. Yang ini tadi ini 1, ini 2 gitu ya. 3000 dikurangi 3 dikali 22 dikali 10. Dapatnya 2340 mm persegi. Terus dimasuk 0 lagi dengan rumus yang sama. CNN sama dengan 0,75 dikali 0,6 dikali 240 dikali 3000 ya. AGS-nya ditambah FU dikalikan dengan ANT kali 10 pangkat min 3. Sama juga untuk rumus yang kedua. V-nya 0,75, 0,6, 370 dikali ANS ditambah FY dikalikan AGT. Ini ya. Nah ini, jadi nanti dari 4 dipilih yang terkecil nanti. Dapatnya ini 514,0875 kilonewton. Ini dapatnya nanti 592,11 ya. Kalau salah kalian koreksi ya langsung. Kalkulator juga. Cepet-cepetan soalnya.